Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Rumah Berkah. Mudah-mudahan pemirsa sekalian senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, sebelum kita mulai, mari bersama-sama kita menyimak lantunan ayat Al-Quran yang dibawakan oleh Qari Idris Al-Hasimi, surah Abasa. Berikut kita simak bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu adh-dhikra. أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. Nah, kita tadi sudah menyimak apa yang dibacakan oleh Qari Idris Al-Hasimi tentang surah Abasa. Surah Abasa ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berkaitan dengan kisah sosok sahabat Rasulullah yang sangat mulia yang bernama Abdullah bin Ummi Maktum. Ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berbincang-bincang dengan para pemuka kafir Quraisy. Di antaranya ada yang bernama Utaibah bin Rabi'ah, Abu Jahal bin Hisham, dan Abbas bin Abdul Muttalib. Lalu saat itu beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berupaya melayani mereka itu dan sangat menginginkan mereka itu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat perbincangan yang hangat itu, tiba-tiba datanglah seorang laki-laki yang buta atau tunanetra yang bernama Abdullah bin Ummi Maktum. Ia datang saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang serius berbicara dengan para pemimpin kafir Quraisy. Lalu Abdullah bin Ummi Maktum meminta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar diajari suatu ayat Al-Quran, dan ia berkata, "Wahai Rasulullah, ajarilah aku apa yang telah Allah ajarkan kepadamu." Mendengar ungkapan dari sahabat Rasulullah yang bernama Abdullah bin Ummi Maktum ini, seketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpaling dari hadapannya dengan wajah yang sedikit kecut atau agak masam. Lalu Rasulullah melanjutkan pembicaraan dengan para tokoh musyrikin tersebut. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selesai berbincang-bincang dengan para tokoh musyrik itu, dan ketika hendak kembali ke rumahnya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menahan sebagian dari pandangan beliau dan menjadikan kepala beliau, yakni kepala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tertunduk. Dan saat itulah diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala surah Abasa yang intinya adalah menegur sikap dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abdullah bin Ummi Maktum adalah seorang sahabat Nabi yang sangat terkenal. Walaupun matanya buta, namun ia termasuk salah seorang sahabat Rasulullah yang berhijrah ke Madinah bersama dengan Rasulullah. Dan ia pun juga menjadi salah seorang sahabat Rasulullah yang sangat istimewa karena ia menjadi seorang muazzin di samping Bilal bin Rabah. Allahu a'lam bis-shawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.